Aku ingat kemarin mata salah satu perampok itu betul-betul mirip sama matanya Andini ini. Masa bapak ini yang dituduh sih? Justru saya sama bapak ini yang ngebantuin kalian nangkep perampok. Udah. Tangkap aja mereka berdua. Ini orang buta sama tuh anak pasti bersekongkol. Bawa mereka. Ini kamu ngomong sama kamu berdua. Mat, tunggu bentar ya. Yes. Ini kayaknya saat yang tepat untuk cari petunjuk di rumah ini. Siapa tahu ini bisa dipakai jadi barang bukti keterlibatan mereka. Apaan sih? Kita tuh nggak bisa sembarangan bawa orang ke rumah ini. Bisa bahaya, Din. Tapi Kak, udah terlanjur. Dek, gimana? Barangnya udah datang tuh. Udah, kamu sekarang bantuin kakak. Nanti soal temen kamu kita bahas lagi nanti. Iya Kak. Ini bisa jadi bukti. Somat. Sadar itu. Tadi seru ya? Cerita. Kok aku didiemin sih? Oh iya, kamu udah pakai sunscreen belum? Nih, kalau belum pakai, biar kulit kamu gak Sini situ ya. Sasmita, sini. Kamu kenapa? Bapak lihat dari tadi kamu bengong terus. Saya lagi nggak enak badan, Pak. Ya udah, kalau misalkan kamu gak enak badan, lebih baik kamu pulang cepat aja. Makasih ya, Pak. Smita! Kamu kenapa, Sas? Pasti kamu mikirin Somat ya? Gak tahu, Ki. Tapi semenjak aku ngeliat kedekatannya Sobat dan Andini, hatiku sedih banget. Ini perasaan yang sama saat aku melihat Sasmita dekat dengan Somat. Tapi biar gimana pun juga, aku gak rela lihat Sasmita seperti ini terus. Tenang aja, Sas. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walau aku kecewa terhadap sikap Somat, tapi aku yakin pasti ada hal penting yang disembunyikan Somat. Apapun itu, Somat gak mungkin nyakitin kamu gitu aja. Aku harap kamu bener, Ki. Iya, Sas. Somat deket sama Andini. Aneh banget. Si Somat Culun Kismin itu kan gagu banget deket sama cewek. Dan satu-satunya cewek bego yang mau deket sama dia, ya cuma Sasmita. Ada yang gak beres nih. Gue selidikin ah. Jangan-jangan ini ada hubungannya lagi sama perampokan supermarket. Aida, ini dia nih. Saatnya gue bergerak. Biar si bokap bangga. Kalau gue itu bisa berbuat sesuatu buat ngecain masalah perampokan ini. Keras banget sih. Kamu lihat apa yang aku lihat gak? Iya, Ki. Aneh banget ya.
Mau apa sih dia? Aku nggak tahu juga. Ini waktu yang tepat bikin dia kapok. Udah deh, aku aja. Dia kan sering ngejain aku, biar aku balas dia. Aduh, sempit banget dah nih mobil ah. Kenyal. Tuh kan. Sial! Mimpi apaan? Tadi malam bisa ketiban ular. Gimana rasanya di semua urusan? Makanya Son, ini gara-gara lu sering gangguin Sasmita. Wah, lu ugal-ugalan lu. Lu lihat ya. Ntar gue balas lebih spektakuler. Ntar mampus lu. Bu. Ibu lihat nggak cadar ini, Bu? Ini tuh punya salah satu perampok yang kemarin, Bu. Bener nih, Mak. Ini bener. Kamu dapat dari mana nih? Dapat dari mana itu nggak penting, Bu. Yang penting sekarang kita ini udah punya bukti kalau kita udah nangkep penjahat yang asli. Ayo, Pak. Kita antri sekarang juga. Biar Samson dan bapaknya tahu kalau kita tidak berkomplot sama penjahat itu. Ya, Pak. Bener tuh, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ini Bu. Siap, Bu. Hati-hati sayang. Iya, Bu. Bener sih. Cadar ini sama persis yang dipakai sama perampok kemarin. Tapi bukti ini nggak terlalu cukup. Kalian harus bawa pelakunya ke sini. Tenang aja, Pak. Sebentar lagi Bapak bakal tahu siapa pelaku sebenarnya. Tapi Bapak harus janji. Setelah Bapak tahu, Bapak harus bebasin Pak Bahar. Oke. Tapi bawa dulu pelakunya ke sini. Dia harus tanggung jawab. Ganti rugi, saya kasih waktu 1 jam dari sekarang. Baik, Pak. Kami akan segera membawanya ke sini. Ayo, Mat. Kita tangkap mereka. Ya, Pak. Rumahnya udah deket, Pak. Kenapa, Mat? Itu, Pak. Mereka kayaknya mau pergi, Pak. Mereka bawa kardus banyak banget. Dan diangkut ke mobil pick up, Pak. Gawat, Pak. Kita nggak boleh diem aja. Kita harus susul mereka, Pak. Tapi pakai apa, Mat? Gak mungkin kita nyusulin mereka jalan kaki. Kita naik ojek aja, Pak. Ayo, Pak. Pak. Ya, Dek. Tolong ikutin mobil itu ya, Pak. Oh, yang itu ya? Sekarang, Pak. Ayo. Iya, Dek. Baru. Ya, Pak. Perhatiin nggak? Dari tadi kayaknya motor itu ngikutin kita terus. Oh iya, Pak. Itu kan teman aku, Kak. Teman aku yang waktu itu ke rumah. Dan yang lawan kita pas di supermarket waktu itu. Duh, bahaya nih, Kak. Jangan-jangan mereka udah tahu lagi kita pelakunya. Ini nggak bisa dibiarin.
Kalian yang sudah merampok supermarket kemarin itu, kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan. Mobilnya, boy! Mobilnya! Sebuah cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu si pendekar berkawin, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Si jagoan Betawi, emangnya berbeda untungnya sama aja. Si Pak, mana susu untuk anak saya? Berasnya banyak, Kang. Udah 3 hari kami nggak makan nasi. Pak, Bapak bawa obat nggak? Anak saya buang-buang air. Udah 2 hari, belum dibawa ke dokter. Ada, Bu, ada. Silakan diambil ya. Semuanya ada di dalam mobil. Langsung aja diambil sendiri. Bu, Ada, Pak. ambil, Bu. Ambil aja langsung. Ambil seperti Makasih kalian, ya, Bu, Pak ya. Ambil, Pak. Jadi komplotan ini mencuri demi kebaikan, membagikan kepada kaum duafa yang membutuhkan. Pak, gimana kalau kita bantuin mereka? Din, maaf ya Din. Aku nggak tahu kalau ternyata semua sembako ini buat nolongin orang. Ya nggak apa-apa, Mat, kalau kamu mikir kayak gitu. Dilihat sepintas sih kita emang penjahat. Tapi kita ngelakuin itu juga buat ngebantu yang miskin. Siapa lagi yang bakalan pedulin mereka kalau bukan kita? Kalau gitu, aku bantuin ya. Iya, Mat. Pak, itu pasti orang suaranya bapaknya Samson, Pak. Ayo, lari. Pergi dari sini, cepet. Pergi. Pak, makasih, Pak. Bodoh! Kerja kalian gak ada yang becus satupun. Maaf, Pak. Kami kehilangan mereka. Mereka terlalu lihai. Bohong, Pak! Sebenarnya kami bisa menangkap perampok itu. Tapi si Buta dan anak kecil ini mengalahi, Pak. Betul itu, Pak. Kurang ajar. Jadi benar kan? Ternyata kamu itu bersekongkol sama tuh perampok. Nggak ada cerita. Cepet tangkap mereka, jebloskan penjara. Ya, Pak. Tapi, Pak, jangan dong, Pak. Nggak usah alasan. Saya udah curiga sama ini Buta. Kalau kamu mau ikut dijebloskan penjara, silakan. Bawa semuanya, jebloskan ke penjara. Jangan. Silakan Bapak tangkap saya. Tapi tolong bebaskan semua. Tapi, Pak. Udah. Percaya sama Bapak. Tugas kamu sekarang adalah jagain ibu kamu. Bapak akan baik-baik saja. Pak Baru. Ingat, saya kasih kamu waktu 2 minggu lagi untuk menyerahkan perampok yang asli. Tapi kalau sampai lewat dari itu, saya akan bawa kasus ini ke pengadilan.
Ngerti kamu? Jadi gitu, Bu. Somat bingung, Bu. Gimana ya cara bantuin Pak Baharu? Mat, kita harus bantuin ayah kamu, Mat. Ayah. Bu, jadi bener kan, Bu? Bener kan selama ini ternyata Pak Baharu itu adalah ayahnya Somat? Iya kan, Bu? Maksud ibu, maksud ibu kamu kan dekat sama Pak Baharu. Ya, lagian juga kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu itu menganggap Pak Baharu udah seperti ayah kamu sendiri. Jadi maksud ibu, ya kamu wajib, Mat, buat nolongin Pak Baharu. Apalagi Pak Baharu kan di sini nggak punya siapa-siapa selain kamu. Kamu bantuin lah, Mat, Pak Baharu. Maksud ibu gitu. Iya, Bu. Kalau tentang hal itu pasti Somat bantuin kok, Bu. Iya. Ibu janji. Ibu juga akan bantuin kamu untuk bantuin Pak Baharu, Mat. Yaudah, sekarang kamu istirahat ya. Iya. Maafin ibu, Mat. Ibu belum bisa memberitahu kamu yang sebenarnya. Tapi sungguh, Mat, Ibu ingin kamu bersatu kembali dengan ayah kamu. Ibu ingin sekali kita kembali. Lama-lama gak gue kasih makan minum lo. Dasar monyet. Pak, jangan, Pak. Ya ampun, Pak. Monyetnya jangan dipukulin, Pak, kasihan. Siapa lo teriak-teriak ke gue? Terserah gue dong. Monyet-monyet gue kok. Ya, Pak, bukannya gitu, Pak. Meski dia cuma monyet, tapi dia kan juga kerja buat Bapak. Kalau nggak ada dia, Bapak juga nggak bisa dapet duit kan? Alah, cari duitnya juga nggak seberapa. Hari ini aja kagak ada yang ngasih duit. Coba ada yang bantuin gue cari duit gede. Pasti gue kasih bagiannya. Gue lagi butuh duit buat bayar kontrakan. Nah, kebetulan nih, Pak. Saya juga lagi butuh kerjaan. Gimana kalau mulai sekarang masih kerja sama Bapak? Alah, emang lu bisa cari duit? Bisa, Pak, bisa. Bapak tinggal tes aja saya, pasti saya bakal lakuin. Tenang aja, Bapak percaya sama saya. Nanti hasilnya dibagi 2, Pak. Boleh juga tuh. Kapan jadi tukang topeng monyet? Terima kasih semuanya yang udah nonton, yang udah meluangkan sedikit waktunya untuk melihat kami bertiga. Terima kasih, selamat siang. Ayo Mas, satu lagi Mas. Ayo dong, lanjut lagi Mas. Wah, Pak, saya nggak nyangka, Pak. Kita bisa dapat duit sebanyak ini hasil kerja kita, Pak. Banyak bener. Mantep, bener-bener mantep. Iya, Pak. Ini semua akibat usaha kita sama si monyet ini, Pak. Lele, Pak, mau mana, Pak? Sebentar, abang mau beli minuman di depan. Nanti kamu gue beliin. Setelah dari sana nanti baru kita hitung-hitungan. Tapi ntar Bapak balik lagi ke sini kan? Iya, tunggu sebentar ya. Ya, oke, Pak. Jadi, Pak ya. Jadi si Somad bantuin tuh abang cari uang.
Pak! Pak! Wah, Pak. Oh, kabur lagi. Pak! Pak! Tapi kok si abang malah kabur sih? Pak! Berhenti, Pak! Rusda. Pak, Bapak gimana sih? Kok Bapak malah kabur? Bagian sih mana? Pak, si butuh banget duit, Pak. Ayah saya lagi di penjara. Duit ini juga salah satunya buat nebus dia biar bisa keluar dari penjara, Pak. Bapak tega banget sih kabur gitu, Pak. Kasihan ayah saya, Pak. Enak aja lo minta duit sama gue. Nggak ada salahnya kan kita berbuat baik, Pak. Lagian, tadi Bapak juga udah janji. Kagak ada janji-janji, lupa gue. Yaudah, sekarang Bapak kasih jatah saya atau saya yang rebut. Oh, jadi begitu. Lu kan tadinya belain monyet gue. Ayo maju kalau berani. Bakalan gue seksa nih monyet. Ayo maju. Yaudah Pak, jangan Pak, kasihan monyetnya, Pak. Apa-apaan nih? Kembaliin monyet gue. Udah deh, kasihin aja duit bagian dia. Lagian saya bisa loh ngerebut uangnya dari tangan abang, tapi saya nggak jamin loh bapak nggak ketonjok. Iya, gue kasih uang nih. Tapi janji loh pak, monyetnya jangan disiksa lagi. Iya, gue janji gak bakalan gue siksa nih monyet. Nah gitu dong pak. Mat, ini uang kamu kan? Iya, makasih ya, Din. Mat, aku mau bantu buat bebasin Pak Baharu dari penjara. Kamu serius, Din? Iya, aku serius. Mbak, kalau cincin ini saya gadein, kira-kira laku berapa ya, Mbak? Bentar ya, Bu, saya cek dulu. Kamu tenang aja, Mas Wibowo. Biarpun kamu nggak tahu aku ini benar istri kamu, tapi bagaimanapun caranya, aku akan selalu membantu kamu. Aku akan nolong kamu, Mas. Ibu nangis? Enggak, Mbak. Saya cuma sedih aja. Soalnya cincin itu
satu-satunya barang berharga buat saya. Tapi saya lagi butuh uang buat ganti rugi supaya suami saya bisa dibebasin. Jadi saya terpaksa ngegadein karena saya nggak punya pilihan lain, Mbak. Ya sudah, ini uangnya Ibu. Makasih ya, Mbak. Rusda. Tunggu. Ngapain lagi kamu? Belum cukup kamu lihat kita susah? Hah? Oh, jangan-jangan kebahagiaan buat kamu itu kalau ngelihat orang lain susah. Loh, belum apa-apa kok kamu udah marah-marah. Coba bilang, apa yang kamu mau? Wanita cantik seperti kamu seharusnya hidup di rumah mewah, shopping, mikirin arisan, bukan pusing masalah duit seperti ini. Gimana kalau kamu jadi istri kedua? Setiap kali kamu butuh duit, kamu tinggal minta. Gampang kan? Perempuan gak tahu diuntung, sok jual mahal. Lihat saja, kamu bakalan menyesal menolakku dengan gak sopan begitu. Samson! Sini bentar. Samson. Iya, Pak. Saya dengar si Baharu yang biasa sama Somad itu di penjara. Bagus. Saya percaya sama kamu. Apa, Bu? Jadi, Ibu gadein cincin pernikahannya Ibu? Ya ampun, Bu. Sayang banget itu, Bu. Itu kan satu-satunya peninggalan dari almarhum ayah, Bu. Iya, Mat. Ibu juga tahu. Cuman dari mana ibu dapat uang sebanyak itu dalam waktu cepat kalau kita nggak ngegedein cincin itu? Pak Baharu tuh butuh banget, Mat. Ibu yakin kalau almarhum ayah kamu masih hidup, dia juga nggak akan keberatan, Mat, kalau kita nolong orang.
Apalagi orang yang kita tolong, orang yang sering nolongin kita. Ibu ikhlas kok, Mat. Kita nggak boleh ngebiarin Pak Bahru ditangkap. Kita harus ngeluarin Pak Bahru dari penjara dalam waktu cepat ini, Mat. Karena kita tahu Pak Bahru tuh nggak salah. Iya. Ini Bu, ini ditambah duit Ibu tadi, hasilnya lumayan kok Bu. Alhamdulillah, Mat. Besok kita langsung ke rumah Samson, kita kasihin sama ayah Samson, ya, supaya Pak Bahru bisa bebas. Gimana kalau sekarang kita tengokin Pak Bahru? Dia pasti bosan sekarang di penjara, Bu. Ya udah, kita bawain makanan ya. Nah, itu dia, Bu. Ayo. Iya, Bu. Lo tahu nggak? Di sini tempatnya penjahat sejati. Nggak kayak lo, tahu nggak? Kurang ajar. Kejahatan lo apa tahu? Hah? Paling juga nyolong lemper. Kurang ajar, denger nggak lo? Diam aja lagi. Kurang ajar lo. Udah sikat aja, Bos. Sikat. Jangan ganggu dia. Kerjaannya bikin onar melulu. Mau kalian dapat hukuman? Kerjain tuh, lihat seluruh kantor ini. Pak Bahru, ada yang ingin bertemu. Silakan ikut kami. Pak Bahru, ini saya Somad. Saya sama ibu yang jenguk bapak sekarang. Pat, Bu. Pak Bahru, kita kesini bawain makanan buat Pak Bahru. Saya tahu makanan di sini pasti nggak enak. Nih, dimakan ya. Mumpung masih panas. Makasih banyak. Repot-repot. Nggak apa-apa, nggak repot. Lagian, ibu kan sukanya masak. Nggak kerepotan lah kalau dia disuruh masak. Udah, bapak makan sekarang nih. Nanti kalau pengen makan apa, bilang aja sama saya. Ntar biar Somad yang nganterin ke sini, ya kan, Mat? Iya, Pak. Lagian, kita bertiga kan udah kayak keluarga utuh. Jadi, saya nggak bakal kerepotan lah, dan saya pasti selalu mendukung bapak. Betapa saya berharap kalian memang anak dan istri saya. Tapi kenyataannya bukan. Kalian bukan mereka. Pak. Bapak mau kemana? Dimakan dulu nih, Pak. Saya harus balik ke sel. Tiba-tiba kepala saya pusing. Mungkin karena masuk angin. Terima kasih banyak udah nengok. Assalamualaikum.
Kalian tidak perlu membantu Bayu. Biarkan saja dia membusuk di penjara.